Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Beni Nenun Kusuma. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas tafsir Al-Wajiz, yaitu menjelaskan beberapa asbabun nuzul pada Al-Quran juz 1. Langsung saja, asbabun nuzul yang pertama yaitu surah Al-Baqarah ayat 7. Ayat tersebut mengungkapkan tentang berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai sifat takabur orang-orang kafir serta berpalingnya mereka dari perkara yang disampaikan kepadanya. Dapat dikatakan bahwa mereka tidak mau mendengarkannya. Ayat tersebut memiliki makna pelapis, penutup, dan penghalang yang menghalangi orang-orang kafir dari melihat yang berguna bagi mereka, jalan-jalan ilmu serta kebaikan yang telah ditutup, sehingga tidak ada keinginan pada diri mereka dan tidak ada kebaikan yang diharapkan pada mereka. Maka turunlah ayat Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatu wa lahum adzabun azim. Yang artinya, Allah telah mengunci mata hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Selanjutnya, asbab nuzul yang kedua pada surah Al-Baqarah ayat 19. Ibnu Jarir meriwayatkan dari As-Suddi Al-Kabir dari Abu Malik dan Abu Soleh dari Ibnu Abbas, dan dari Murwah dari Ibnu Mas'ud dan sekelompok sahabat mereka berkata, dulu ada dua orang munafik penduduk Madinah yang melarikan diri dari Rasulullah SAW menuju tempat orang-orang musyrik. Kemudian mereka ditimpa hujan yang Allah telah sebutkan. Hujan tersebut disertai dengan guruh yang dahsyat, petir dan kilat. Setiap kali petir menyambar, mereka menutup telinga karena takut. Petir tersebut memekakkan telinga sehingga dapat membunuh mereka. Jika ada kilat berkelabat, mereka berjalan menuju cahayanya. Namun jika tidak ada cahaya kilat, mereka berdua tidak dapat melihat. Maka mereka pulang kembali ke tempat mereka. Mereka berkata, andai saja sekarang telah pagi, niscaya kita mendatangi Muhammad, kemudian berbaiat kepadanya. Kemudian mereka berdua mendatangi beliau dan masuk Islam. Mereka menjadi muslim yang baik. Maka Allah menjadikan keadaan kedua orang ini sebagai perumpamaan bagi orang-orang munafik di Madinah. Maka turunlah ayat أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Artinya, atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan, petir dan kilat. Mereka menyumbat telinga mereka dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Selanjutnya, asbabun nuzul yang ketiga, asbabun nuzul yang ketiga, surah Al-Baqarah ayat 26. Dari Ibnu Jarir meriwayatkan dari As-Suddi dengan sanad-sanadnya bahwa ketika Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang munafik, yaitu firman-Nya, perumpamaan mereka seperti orang yang menyalakan api. Maka turunlah ayat, innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi ilal fasiqin. Artinya, sungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat, dan dengan itu pula orang yang diberinya petunjuk. Tapi tidak ada yang disesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Jadi orang-orang fasik bertanya, kenapa Allah membuat perumpamaan hanya dengan seekor nyamuk? Dan Allah menjawabnya di surah Al-Baqarah ayat 26. Selanjutnya asbabun nuzul surah Al-Baqarah ayat 44.
Ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang Yahudi Madinah. Salah seorang dari mereka berkata kepada keluarga menantu, para kerabat dan orang-orang muslim yang sesusu dengannya, tetaplah berada dalam agamamu dan pada apa yang laki-laki itu atau Muhammad perintahkan kepada apa yang dia perintahkan adalah benar. Ketika itu orang-orang Yahudi selalu memerintahkan orang-orang hal itu, namun mereka sendiri tidak melakukannya. Maka turun ayat, atamuruna an-nasa bil birri wa tansau anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Artinya, mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat, tidaklah kamu mengerti. Selanjutnya, Asbabun Nuzul surah Al-Baqarah ayat 62. Ketika Salman menceritakan kepada Rasulullah tentang sahabat-sahabatnya dulu, beliau berkata mereka masuk neraka. Salman berkata, maka bumi terasa gelap gulita bagiku. Kemudian turunlah ayat, sesungguhnya orang-orang beriman dan orang-orang Yahudi sampai firman-Nya, mereka tidak bersedih hati. Maka dia berkata Salman berkata, dia seakan-akan sebuah gunung telah disingkirkan dari atas tubuhnya. Maka turunlah ayat, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan dalam video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.